إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنذير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخيرته من خلقه وخليله أرسل الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد الكلة وأغنى به بعد العيلة وتجمع به بعد الشتات فصلاته وسلامه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما أمرنا الله بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وفي آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم إني لأخشاكم لله وأتقاكم أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأصلي وأتزوج النساء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita mulai ibadah salat Jumat kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena kita bisa menghadiri undangan Allah, bisa hadir ke masjid dalam rangka salat Jumat, kewajiban yang diwajibkan bagi kita semua umat Islam. Dengan harapan mudah-mudahan ada tajdid, ada pembaharuan keimanan, peningkatan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selepas kita melaksanakan ibadah salat Jumat ini. Dan kita berharap dosa-dosa dan kesalahan selama sepekan ini yang kita lakukan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu yang menentukan kesuksesan kita di dunia dan akhirat itu adalah pola komunikasi dan interaksi. Apabila komunikasi kita, cara kita berinteraksi itu benar, baik, tepat menurut syariat, maka kita akan sukses baik di dunia ataupun di akhirat. Hal inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah mengatakan,
ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ada 3 pola komunikasi, ada 3 objek komunikasi di dalam hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bagaimana komunikasi kita dengan Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Hadis ini oleh Imam Nawawi diletakkan di bab muraqabah di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Takwa dalam makna sederhana disebutkan yaitu fi'lul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa dilihat bagaimana ketika kita beribadah kepada Allah, khususnya ibadah-ibadah mahdhah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kualitas seseorang ibadahnya yang terbaik apabila dia sampai pada derajat ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah. Ketika engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Apabila seseorang ketakwaannya kepada Allah, komunikasi dia dengan Allah sudah baik dan benar, dunianya akan terjamin sukses karena Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan sediakan, akan siapkan jalan keluar dari semua kesulitannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dibuat mudah semua urusannya oleh Allah. Urusan keduniaannya, urusan akhiratnya. Allah menyebutkan di dalam surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu pasti akan beruntung, pasti akan sukses, pasti mereka akan diselamatkan. Maka perhatikan baik-baik bagaimana ketakwaan kita kepada Allah, sehingga khatib setiap kali Jumat mengingatkan agar kita ittaqullah. Jangan sampai melepaskan ketakwaan itu sedikit pun, sebentar saja jangan. Selama kita sadar, kembali kita kepada ketakwaan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa berupaya di alam sadarnya. Dia berupaya setiap kegiatannya menghasilkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pola komunikasi yang kedua, atau objek komunikasi yang kedua, interaksi kita yang kedua adalah dengan diri kita. Banyak di antara kita gagal, baik urusan dunia, waliyadu billah, urusan akhiratnya juga akan gagal apabila dia gagal berkomunikasi dengan dirinya. Rasulullah mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sertailah, ikutilah keburukan-keburukan yang telah kamu lakukan dengan kebaikan. Kita manusia sudah dipastikan pasti pernah berbuat salah, pasti akan terjatuh kepada kesalahan. Karena Rasulullah yang memastikannya, innal insana mahallul khata' wan nisyan. Tetapi bagaimana setiap kesalahan-kesalahan atau mungkin jatuh ke dalam dosa itu kemudian kita bisa bangkit, kemudian kita bisa menjaga jangan sampai terjatuh lagi. Orang-orang yang jatuh ke dalam dosa itu adalah orang yang gagal berkomunikasi dengan dirinya. Karena hakikatnya adzambu itu adalah beban yang akan merugikan dirinya. Pasti setiap orang yang akan melakukan dosa dan kesalahan, ketika dia sadar,
Dia tahu betul bahwa dosa itu akan merugikan dirinya. Mengapa sampai dia terjatuh ke dalam perbuatan itu? Karena tidak ada komunikasi yang baik antara dirinya dengan tindakannya. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Wabisa bin Ma'bad datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hendak menanyakan, "Ya Rasulullah, ma huwal bir?" Wahai Rasulullah, apa itu kebaikan? Dan apa itu dosa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara jawabannya mengatakan, "Istafti qalbak." Mintalah fatwa. Tanya kepada hatimu, kira-kira perbuatan itu bisa merugikan dirimu atau membuatmu beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bagian dari cara suksesnya seseorang adalah mempertanyakan perbuatan yang akan dilakukannya itu kepada dirinya. Istafti qalbak. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian mengapa setiap keburukan yang dilakukan itu harus disertai kebaikan? Karena setiap kebaikan itu Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan atau syariatkan kepada kita, tujuannya agar menghapus keburukan-keburukan itu. Di dalam surat Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal lail innal hasanata yudhibnas sayyiat. Dirikanlah salat di ujung dua waktu siang dan di awal malam, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika waktu salat subuh didatangi seorang laki-laki. Dia baru saja berdekatan dengan perempuan, disentuhnya perempuan itu. Disebutkan di dalam hadis, laki-laki itu melakukan apa saja kecuali perbuatan zina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki ini, "Asallaital fajra ma'ana?" Apakah kamu telah melaksanakan sholat subuh bersama kita? Maka orang ini mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." "Ya ya Rasulullah." Maka Rasulullah menyebutkan, "Innal hasanata yudhibnas sayyiat." Dan juga ciri ketakwaan, ciri mereka yang disebutkan sebagai orang yang bertakwa yang akan menghuni surga yang luasnya seperti langit dan bumi, jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bukan mereka yang kemudian selama hidupnya tidak pernah berbuat dosa, tetapi disebutkan walladzina idza fa'alu fahishatan, adalah mereka yang apabila terjerumus ke dalam perbuatan keji, zakarullah, dia sertai, begitu dia sadar, dia segera ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian dia beristighfar terhadap dosa-dosa itu, dia mohon ampun kepada Allah. Ada yang menyebutkan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, maksudnya al-hasanah di sini adalah at-taubah. Apabila seseorang terjatuh ke dalam dosa, segera komunikasi untuk dirinya, sampaikan kepada dirinya bahwa perbuatan ini akan benar-benar merugikan dirinya, maka segeralah bertaubat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, pola interaksi kita yang akan menentukan kesuksesan kita baik di dunia dan akhirat adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Berperilakulah dengan perilaku yang mulia. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada yang unik di dalam kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda beliau menyebutkan wa khaliqin nas, berperilaku kepada manusia. Rasul tidak menyebutkan wa khaliqil mu'min atau wa khaliqil muslim, tapi Rasulullah menyebutkan wa khaliqin nas. Itu artinya sifatnya umum. Siapapun manusia itu, selama dirinya masih manusia, tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Jangan tanya manhajnya apa,
Jangan tanya madhabnya apa, jangan tanya ormasnya apa. Selama mereka masih manusia, berupayalah kita berakhlak yang mulia kepada mereka. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bagaimana akhlak kita menjadi baik? Setidaknya para ulama menyebutkan, minimal kita tidak mengganggu mereka, minimal sikap kita tidak membuat mereka rugi. Dan ingatlah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya inna athqala fil mizan, suatu saat ketika timbangan itu ditimbang, amalan catatan amalan manusia ditimbang di hadapan Allah, yang paling berat adalah akhlak, husnul khuluq. Jadi akhlak manusia yang akan menentukan beratnya timbangan. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, setiap kita melihat ada akhlak di situ. Setidaknya pandangan kita tidak membuat orang rugi. Setiap kali kita mendengar ada akhlak di situ. Kafabil mar'i isman, cukup bagi seseorang itu mendapatkan dosa, ayyusaddiqahu bikulli ma sami'. Dia membenarkan setiap yang dia dengar, maka baginya telah cukup dosa. Setiap tangan ada akhlaknya, setiap kaki melangkah ada akhlaknya, dan seterusnya. Maka bagaimana komunikasi kita yang tidak hanya melalui lisan kita, dari semua perilaku kita kemudian membuat bermanfaat bagi orang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, dan kita senantiasa diberikan ilham, diberikan kemudahan oleh Allah untuk terlibat dalam kebaikan yang bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan umat Islam. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairul lil Islam wal muslimin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim fastaghfiruh. Alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tunalul khair wal barakat. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu 'ala as-salati wa huduril jum'ati wal jamaah. واعلموا أن الله أمرنا وأمركم وبدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلِ كلمتك إلى يوم الدين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وانصرنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله
Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha li wa lakum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi azza wa jalla akbar. Wallahu